Baik, Bapak Ibu semuanya, hari ini kita akan mengenalkan sebuah sistem informasi yang memang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes. Sistem informasi ini memang terkait pengelolaan aset, terutama yang berasal dari dana BOS seperti itu. Jadi, Bapak Ibu semuanya memang di sini tadinya kegiatan ini memang direncanakan awalnya kita mencoba untuk secara tatap muka itu. Jadi kami datang ke Bapak Ibu semuanya memberikan pelatihan, kemudian apa ya istilahnya nanti diselingi dengan simulasi seperti itu. Tetapi karena kondisi masih pandemi dan ditambah masih dalam PPKM meskipun level 3, yang tadinya tatap muka kami ganti menjadi tatap maya, Bapak Ibu. Jadi melalui media Zoom ini. Oke. Jadi ini adalah gelombang kedua. Setelah gelombang pertama telah kami laksanakan pada waktu akhir Mei sampai awal Juni untuk percobaan 4 kecamatan. Kalau di selatan itu memang Bumiayu yang kami menjadi pilot project-nya, dan alhamdulillah semua berjalan dengan baik, responnya juga tinggi sehingga kami optimis bahwa kegiatan ini dilaksanakan ke seluruh kecamatan. Ini sesuatu yang langkah besar, terutama dalam pengelolaan aset. Baik, saya share dulu. Salam, sudah mungkin ada yang mengenal saya, ada yang tahu wajah, tidak tahu orangnya, ada orang. Ada yang kenal wajah tapi tidak tahu namanya, atau kenal nama tidak tahu wajahnya, seperti itu. Oke, nama saya Dani Nur Setiawan. Saya adalah Kasubag Pengelolaan Aset di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes. Jadi satunya subag di Dinas Pendidikan, mungkin tidak se-Jawa Tengah seperti itu. Cuman ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes. Ini jadi subag baru Bapak Ibu. Jadi khusus terkait masalah aset. Nah, ini adalah suatu inovasi yang saya dan tim rancang, Bapak Ibu, terkait sistem informasi aset BOS atau SIMAS BOS pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes. Awalnya berawal dari sebuah temuan, bukan sebuah lagi, beberapa temuan, banyak temuan malah BPK terkait aset tetap, terutama di Dinas Pendidikan atau di Dikpora. Nah, jadi ini dirangkum dari 2017, 18, 19, 20. Jadi meskipun 19-20 kita sudah WTP dan 2 kali berturut-turut, atas aset tetap juga menjadi PR. Jadi BPK memberikan temuan, memberikan catatan, dan menjadi PR bagi Pemda khususnya di Dikpora seperti itu. Makanya salah satu alasan kenapa dibentuk namanya subag aset tetap, subag pengelolaan aset. Gitu. Salah satunya adalah untuk bisa percepatan tindak lanjut hasil temuan BPK tersebut. Nah, beberapa hal yang pertama adalah penyajian aset tetap sekolah belum akurat. Jadi ini lebih ke makronya Bapak Ibu ya, lebih ke generalnya. Kalau temuannya ya banyak, tetapi secara garis besar seperti itu. Jadi penyajian aset tetap sekolah belum akurat. Yang kedua, Dindikpora belum tertib melakukan pengelolaan barang milik daerah. Nah, jadi temuan-temuan kita rangkum seperti itu, dan salah satu permasalahannya adalah tentang pelaporan aset BOS yang belum akuntabel, belum tepat, dan belum lengkap. Mungkin banyak kasus contoh, misalnya belum tepatnya ini pemilihan barang, antara pemilihan nama barang dengan barang yang sebenarnya misalnya.
seharusnya dilaporkan buku tapi dilaporkan peralatan, atau dilaporkan peralatan harusnya peralatan dilaporkan ke buku misalnya. Terkadang juga karena masalah pagu juga, nanti pagu itu, jadi misalnya pagunya habis, akhirnya semua nampung di belanja modal. Ya itu ada beberapa juga lah. Tidak semuanya sih, tetapi adalah kasusnya seperti itu. Nah, belum lengkap ini banyak Bapak Ibu. Jadi misalnya spesifikasinya ketika pertemuan 2020 belum lengkap, itu kenapa? Ya karena di situ nama speknya tidak jelas, kemudian juga jadi laptop hanya laptop aja, tipenya apa, kemudian mungkin speknya seperti apa, kan ada ketika barang-barang elektronik kan punya speknya. Nah, itu tidak dijelaskan. Terkadang juga di situ dulu 2017, 18, 19 misalnya barang-barang yang masih gelondongan, buku satu paket 10 juta, buku satu paket 12 juta. Nah, artinya apa? Lah rinciannya apa gitu loh. Jadi hanya sekedar memenuhi laporan laporan bosnya saja Bapak Ibu. Tetapi kemudian terkait rinciannya itu di nomor 2 kan. Itu yang terjadi seperti itu. Banyak hal gitu. Jadi jadi seolah-olah memang terkadang hanya formalitas saja yang penting dilaporkan. Padahal ternyata ketika belanja modal, outputnya berupa aset, itu nanti akan setiap tahun Bapak Ibu untuk kita kelola seperti itu. Ya, kita juga mengelola juga barang-barang yang lama. Nah, nanti kalau misalnya ada bapak sama ibu misalnya barang-barang yang sifatnya rusak berat, misalnya mau dilakukan penghapusan, ya usulkan ke kami. Nanti ada prosedurnya, nanti mungkin barang itu akan ditarik ke kabupaten untuk dilelangkan, sehingga kemudian nanti baru dilakukan penghapusan. Jadi ya seperti itu Bapak Ibu. Banyak hal-hal yang kurang tepat lah, belum tepat, belum lengkap seperti itu. Jadi ketika pada saat BPK meminta data, misalnya kasus contoh ada 2019 berarti 2020 BPK meminta data foto misalnya terhadap barang-barang tertentu, kemudian kita menyediakan Google Drive, permintaan harus 1 minggu selesai, ya mungkin sampai sekarang ada beberapa kita sudah menyediakan folder di masing-masing Google Drive. Ya mungkin sampai sekarang ada beberapa yang ternyata barang belum mengisi di situ ada gitu kan. Jadi memang di sini perlu ketepatan, perlu kecepatan untuk bisa menyajikan laporan aset bos secara akuntabel, secara sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi terutama ketepatan karena ketepatan ini bisa berhubungan dengan pagu dan non pagu. Nah, kalau udah berhubungan dengan pagunya habis di bos, akhirnya belanja modal ini seolah-olah jadi penampungan Bapak Ibu. Nah, ini yang terjadi. Jadi di dalam belanja modal di situ munculnya apa? Honor semuanya. Ada yang seperti itu. Kan repot. Padahal kita patokannya adalah nama barang. Jadi hati-hati dalam penyusunan RKS. Ya, jadi kemudian hati-hati juga Bapak Ibu. Mohon maaf, saya tidak mengarah ke apa istilah suatu sekolah, tapi sempat ada temuan. Misalnya gini, itu dari bos. Ada sekolah A yang kemudian misalnya dia membeli lemari, misalnya harga 2 juta. Ada sekolah B yang dia beli lemari juga, harga 2 juta, masih satu desa itu. Ada sekolah C yang beli lemari juga, harga 2 juta, masih dalam satu desa. Ya. Nah, diperiksa sama inspektorat. Ternyata, oke, di sekolah A ada lemarinya. Ya, 2 juta misalnya.
Tapi ketika pada saat di sekolah B, kok barangnya nggak ada di mana? Kemudian sekolah C juga seperti itu, barangnya nggak ada di mana? Padahal di sekolah B sama C itu ada pengakuan belanja modal atau aset berupa lemari. Ternyata usut punya usut diselidiki antara laporan BKU sekolah A dengan laporan BKU sekolah B dengan laporan BKU sekolah C, apa istilahnya ya, sama persis, Bapak Ibu. Tidak ada satupun yang beda, semuanya sama. Ya saya tidak mau sudon, cuman permasalahannya jadi bahaya gitu loh. Dan sebenarnya saya pengen tidak lanjuti itu, cuman nanti sajalah. Maksud saya berarti di sini ada kemungkinan sekolah A itu dicopas di sekolah B, dicopas di sekolah C hanya untuk memenuhi laporan bosnya saja, termasuk rincian asetnya. Padahal hati-hati kalau berhubungan dengan belanja modal. Bukan masalah menomorduakan, menomortigakan belanja lainnya, tetapi kalau udah banyak modal, secara fisik harus ada. Motonya kita, yang anak kudu dicatat, yang dicatat kudu anak, seperti itu. Oke, mungkin itu evaluasi-evaluasi. Jadi kan wajar kalau kemudian dia nggak bawa pelaporan aset dari dana bos ini belum bisa dipertanggungjawabkan, gitu. Seperti itu. Nah, ada regulasinya Bapak Ibu. Yang paling terkenal namanya Permendikbud nomor 6 tahun 2021, ya, karena terkait masalah juknis bos reguler. Ada Permendikbud nomor 24 tahun 2020. Ini terkait pengelolaan bos satuan pendidikan negeri. Ada Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pengelolaan BMD. Nah, memang pelaporan aset dari dana bos tidak ada regulasi yang terlalu spesifik, tetapi kita mengkombinasikan dari ketiga regulasi ini dasar-dasarnya. Nah, ketika tadi permintaan datanya banyak, kemudian juga hal-hal yang kurang spesifik, nah diperlukanlah sebenarnya sebuah kertas kerja yang bisa mengakomodir semuanya Bapak Ibu melalui sebuah sistem informasi. Saya membahas dulu Permendikbud nomor 6 tahun 2021 sebelum nanti secara teknis akan dijelaskan sama Mbak Ragil ya terkait SIMAS Bosnya. Di Permendikbud nomor 6 tahun 2021, Bapak Ibu, itu ada sekitar 12 penggunaan. Nah, mungkin kalau berhubungan dengan SD dan SMP hanya 10. Coba dilihat lagi. Tetapi kalau saya kapasitasnya berbicara di belanja modal, karena kaitannya sama aset, itu merekap ada sekitar 6 kegiatan yang berhubungan dengan belanja modal. Yang pertama adalah pembiayaan pengembangan perpustakaan. Nah, ini jelas Bapak Ibu beli buku, beli kamus, ya, semuanya masuk Bapak Ibu. Belanja modal. Tetapi tidak semuanya juga, meskipun mungkin menjadi inventarisir dan dikelola oleh perpustakaan sampai bertahun-tahun misalnya. Misalnya apa? Majalah, koran. Nah, itu tidak usah Bapak Ibu. Ya. Atau Bapak Ibu sebenarnya mungkin karena kondisinya juga barangnya terbatas sehingga kemudian beberapa buku dilakukan fotokopi dan kemudian dijilid sesuai menyerupai buku misalnya. Zaman sekarang kan bisa seperti itu. Nah, itu juga tidak usah Bapak Ibu. Karena itu kaitannya sama penggandaan. Intinya adalah buku itu mau judulnya apapun itu yang disebut dengan buku ya berarti otomatis dibeli oleh dari penyedia. Ada nama penerbitnya, ada nama penciptanya misalnya atau pengarangnya misalnya seperti itu. Ya. Jadi mohon diperhatikan mana yang konteksnya buku dan tidak misalnya. Kemudian yang kedua, pembiayaan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Nah, ini yang kemudian terkait penyediaan alat peraga, alat pendidikan, kesehatan, apalagi itu, kesenian, olahraga misalnya. Nah,
Ini juga ada batasannya Bapak Ibu. Berdasarkan rekomendasi dari BPK bahwa jadi misalnya gini, Bapak Ibu ada semacam pembelian alat marching band misalnya. Nah, dalam alat marching band itu kan ada yang namanya seragam marching band-nya sama bendera. Serta ada alat marching band-nya gitu kan. Ya, satu set apa namanya alat marching. Misalnya 10 juta. Ternyata di situ seragamnya taruhlah 3 juta gitu kan sama bendera. Sedangkan alatnya adalah 7 juta. Nah, artinya apa? Yang diakui itu adalah rincian alat-alat itu sehingga totalnya 7 juta. Tadi yang saya sampaikan atas rekomendasi BPK yang bersifat kayak seragam, misalnya bendera, yang memang yang meskipun menjadi inventarisir sekolah, tetapi itu tidak susah dimasukkan dalam belanja modal atau aset. Gitu. Karena apa? Potensinya besar untuk hilang, potensinya besar untuk rusak. Nah, kalau sudah hilang, sudah rusak, repot nanti. Kita harus membuat kronologis, ya. Kita harus membuat semacam pernyataan, kira-kira kenapa barang ini hilang, kenapa barang ini rusak. Ketika rusak, kemudian harus dilakukan penghapusan, lama lagi. Mendingan itu dikeluarkan saja. Artinya apa? Masuk dalam BAP. Loh, Pak, notanya di satu. Iya, nota nggak apa-apa jadi satu. Tetapi dalam laporan bos silahkan dipisah. Jadi 3 jutanya tadi dengan 7 jutanya. Totalnya tetap 10 juta kan? Itu salah satunya. Kemudian pembiayaan pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah. Nah, ini yang terkenal banget, prokes. Ya. Termogan. Mungkin sekarang ada beberapa yang pakai menyadari terkait saturasi oximeter misalnya. Termasuk juga timbangan gitu ya. Nah, kemudian juga untuk alat dapur, kompor gas, dan segala macamnya. Tapi misalnya alat dapur tidak semuanya juga Bapak Ibu. Sama kasusnya kayak tadi, kalau memang berpotensi untuk hilang atau kemudian rusak berat misalnya, yang tapi sifatnya kecil-kecil seperti piring, sendok, itu lebih baik atau gelas itu lebih baik masuk dalam habis pakai. Namanya gelas, hari ini beli, besok pasti hilang, ya banyak gitu loh. Kasihan, meskipun kita mampu untuk mengganti, masa setiap kali beli hilang, setiap kali beli hilang. Setiap kali beli hilang itu kan juga dari dana bos misalnya. Sehingga nanti pertanggungjawabannya beda lagi, Pak. Artinya gini, pada saat masuk belanja modal, berarti secara fisik harus ada terus. Gitu. Kemudian pembiayaan langganan daya dan jasa, ini biasanya kaitannya sama genset ketika listrik tidak stabil. Nah, ini mungkin ya bisa kalau Bapak Ibu di Kecamatan Salem ketika misalnya listriknya tidak stabil, boleh Bapak Ibu membeli genset. Ya, ya boleh membeli genset misalnya, nggak apa-apa. Itu di aturan boleh Bapak Ibu ya. Kemudian pembiayaan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Nah, ini yang kemudian saya tekankan di sini. Ada dua aspek dalam konteks kegiatan ini, Bapak Ibu. Ya, dalam dua aspek kegiatan ini. Yang pertama adalah perbaikan atau pemeliharaan. Nah, biasanya berupa pengecatan atau perbaikan ringan atau kemudian servis peralatan, servis mebeler, pemeliharaan plistur. Nah, kayak gitu-gitulah. Pemeliharaan. Tapi di satu sisi ada namanya pembelian. Boleh, meskipun unsurnya pemeliharaan, tapi ternyata ada pembelian. Tapi pembelian di sini adalah berupa meja kursi siswa, meja kursi guru, gitu kan. Kemudian pompa misalnya. Boleh Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah pembiayaan alat multimedia. Ini yang sering Bapak Ibu beli. PC, laptop, printer, CD, AC, kemudian mungkin yang sifatnya portable gitu silakan. Tetapi ketika mohon maaf ada beberapa unsur-unsur yang memang kecil-kecil dan mungkin berpotensi untuk rusak atau hilang seperti mouse, flash disk misalnya, atau kemudian apa ya istilahnya keyboard,
ya internal hard disk misalnya memang diganti, mending nggak usah Bapak Ibu ya. Jadi perlu ada pemetaan itu. Nanti mungkin kita akan dorong Bapak Ibu untuk ya karena kita kaitan sama aset, belanja modal, kita akan dorong melalui sebuah surat edaran yang untuk penegasan pemetaan belanja modal itu seperti apa gitu kan. Tetapi apabila ada kasus di suatu sekolah dan memang kemudian itu mungkin tidak ada dalam nanti surat edaran, Bapak Ibu jangan khawatir. Kami akan membentuk grup WA. Pendampingnya Mas Miftah ya. Jadi grup WA ya sharing aja Bapak Ibu. Bisa sharing terkait aset bos, bahkan di luar aset bos, monggo. Nah, nanti kita akan dorong untuk ke arah sana. Oke, kita lanjut dulu. Nah, sistem informasi ini kita beri nama SIMAS BOS, Sistem Informasi Aset BOS ya. Nanti silakan, ini adalah SK-nya. Ya, ini adalah tahapannya Bapak Ibu. Jadi insya Allah hari ini semua pelaksanaan akan berakhir hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan dengan proses pendataan. Kita mulai start Januari sampai April. Surat sudah masuk Kepala Dinas, jadi nanti ada instruksi lebih lanjut. Kemudian nanti kita ada pendampingan juga, pembentukan grup WA, dan nanti ada survei kepuasan konsumen. Dan yang paling terpenting, nanti Bapak sistem ini akan kita coba integrasikan dengan sistem lain, misalnya Simda BMD. Kalau di website kita, insya Allah sudah ada SIMAS BOS, jadi sudah bisa terintegrasi seperti itu. Nah, ini saya jelaskan sedikit terkait masalah SOP, Bapak Ibu. Nanti kita sepakatan sebelum jam 3 selesai ya, Bapak Ibu. Jadi tidak usah terlalu lama. Ini adalah SOP. SOP ini pada intinya adalah pedoman teknis atau primbon ya, pegangan dalam proses pelaporan aset yang bersumber dari dana BOS. Nah, artinya di sini ada prosedur yang harus ditempuh. Sebenarnya lepas dari ini menjadi ada SIMAS BOS atau tidak. Tetapi ketika SOP ini diimplementasikan dalam SIMAS BOS, hal-hal yang tadinya mungkin kita lakukan secara manual, kita bisa langsung secara by system. Sehingga secara tingkat errornya juga rendah seperti itu. Nah, tidak perlu lagi Bapak Ibu mengirimkan laporan misalnya. Ya, kalau laporan SPJ iya. Jadi kalau Permendagri nomor 24 itu ada laporan yang harus dibuat sebagai kaitannya sama aset atau barang milik daerah. Nah, kita mencoba mengakomodir posisi biar tidak melaporkan secara langsung ke kita, apalagi di tengah pandemi, apalagi Bapak Ibu juga mungkin dari Salam sehingga mungkin untuk jarak ke sini juga jauh, kita coba by system. Jadi kita juga bisa merekam, melihat laporan masing-masing sekolah seperti itu. Oke. Dan termasuk di sini apabila ada hal-hal yang memang kemudian mungkin di sini peran kepala sekolah juga penting. Nah, di sini ada kepala sekolah. Artinya apa? Ketika misalnya ada hal terjadi kesulitan antara pengurus barang dengan bendahara, nah kepala sekolahnya yang kemudian menjembatani di situ. Tapi saya yakin sebenarnya tidak banyak hal yang terjadi akhirnya nyusul bahasanya konflik atau apapun itulah. Tetapi kan tetap namanya SOP, kita buat secara proseduralnya seperti ini. Meskipun mungkin secara teknisnya mungkin ada yang menjadi satu kesatuan, misalnya di pengurus barang atau bendahara bahkan operator, tapi tetap kita melakukan pemetaan terhadap ini. Ini nanti kita share juga di apa namanya di websitenya si Mas Bos. Oke, nanti dilanjutkan dengan Mbak Ragil. Ini adalah loginnya, nanti silakan bisa login atau nanti bisa masuk ke asetindipora brebes.com ya, asetindipora brebes.com. Boleh langsung login juga apa-apa. Username sama passwordnya sebenarnya gampang, nanti akan disampaikan sama Mbak Ragil. Mungkin dari saya itu Bapak Ibu, mungkin sebelum ke Mbak Ragil dulu barangkali biar nggak ngantuk, ini ada video sedikit ya. Oh ini masih
Saya Dr. Andes Darmasweri, Kepala SMP Negeri 1 Brebes. Saya memberikan apresiasi atas aplikasi Simas Bos, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes. Simas Bos, mantap, sukses! Saya Murtado, Kepala SMP Negeri 2 Brebes. Simas Bos memang oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Yuliati MPD, Kepala SMP Negeri 1 Jatibarang Kabupaten Brebes. Simas Bos, mantap. Simas Bos sangat membantu kami. Simas Bos, mantap! WTP, yes! Oke, baik. Itu ya Bapak Ibu, nanti silakan dilanjutkan. Jadi intinya bahwa sistem ini mudah-mudahan bisa diaplikasikan dengan baik. Secara penggunaan juga mudah. Nanti mungkin bisa dilanjutkan lebih ke aplikatifnya seperti apa. Monggo Mbak Ragil. Baik, terima kasih Pak Dani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dani Nur Setiawan SEM Akun selaku Kasubag Pengelolaan Aset, dan yang saya hormati Pak Korwil Jam Salem ini, Pak Casa juga yang turut hadir, serta Pak Agus Siswanto. Oke, dan kepada Bapak Ibu peserta sosialisasi dan pelatihan teknis Simas Bos Kecamatan Salem yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan saya Ragil Isri Nazifa, saya staf Subag Pengelolaan Aset Dindikpora Kabupaten Brebes. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tata cara pengoperasian Sistem Informasi Aset Bos atau Simas Bos. Sebelumnya izin share screen ya Bapak Ibu. Nah, untuk masuk ke aplikasi Sistem Informasi Aset Bos ini, pertama kita buka web browser, terus
kita masuk ke websitenya. Ada dua cara. Yang pertama langsung masuk ke website aset.dindikporabrebes.com. Brebes.com. Nah, kita akan langsung masuk ke halaman login. Dan yang kedua yaitu bisa juga dengan masuk ke pdkbrebes.com. Nah, di sini di halaman PDK terdapat berbagai sistem informasi yang terhubung dengan PDK. Kita klik SimasBos, akan diarahkan langsung ke halaman login sama seperti dindikporabrebes.com tadi. Untuk login, kita bisa menggunakan username yang sama dengan SIMDIK, yaitu saya misal pinjam username-nya SDN Salem 01 ya. Untuk password-nya, kita masih diglobalkan, yaitu password-nya angka 1. Lalu kita klik login. Nah, akan langsung muncul ke halaman beranda. Di sini terdapat nama akun adminnya, terus di sebelah kiri terdapat menu-menu dan submenu, sebelah kanan ini tampilan dari menu tadi. Di halaman beranda ini terdapat presentasi entry data aset, jumlah item yang di-entry, dan rekapitulasi aset berdasarkan kode barang. Ini kenapa 0%? Ini artinya di SDN Salem 1 belum mengentry data aset, yaitu dari jumlah total keseluruhan aset 2.200.000. Ini adalah total untuk 1 tahun. Dan ini 0 item, berarti memang belum ada yang di-entry, ini juga masih kosong. Kita lanjut ke menu profil. Di sini ada submenu profil pengelola dan submenu peta ruang. Kita klik profil pengelola. Profil pengelola ini kita isi dengan nama kepala sekolah, bendahara BOS, dan pengurus barang. Sesuai SK nggih Bapak Ibu yang terdaftar, yang diajukan sekolah kemarin. Ini untuk menambahkannya bisa kita klik ikon tambah di pojok kanan bawah. Nah, akan langsung muncul tabel seperti ini. Ini contoh saja kita isi, misal Ragil, NIP-nya 123, nama bendahara BOS 456, pengelola barang 678, Siva, dan IP-nya. Jika sudah, kita bisa klik simpan. Nah, apabila ada kesalahan saat menginput atau ingin melakukan perubahan data, kita bisa mengklik. Nah, akan muncul edit dan hapus. Jika ingin mengedit, kita klik edit. Jika ingin menghapus, bisa klik hapus. Klik edit, akan muncul tabel seperti tadi, dan lakukan perubahan apa yang akan dirubah. Jika sudah, kita klik simpan. Dan ini memang hanya bisa kita isi yang ber-NIP nggak Bapak Ibu? Semoga yang mengikuti CPNS atau P3K bisa lolos sehingga bisa mempunyai NIP. Amin. Jika sudah, ini kita masuk ke submenu peta ruang. Submenu peta ruang ini berisi ruang-ruang dan gedung yang ada di sekolah. Ini disesuaikan dengan desk mapping, form mapping waktu desk kemarin. Untuk menambahkan, kita klik ikon tambah di kanan bawah. Nah, di sini ada gedung, ruang, nama ruang, dan keterangan. Untuk gedung, ini ada sedikit perbedaan, yaitu saat desk kemarin gedung kan berisi 1, 2, 3 ya Bapak Ibu. Nah, kalau di SimasBos ini kita ganti dengan abjad. Jadi misal sebelumnya gedung 1 itu kita ganti dengan gedung A, gedung 2 kita ganti dengan gedung B, dan seterusnya. Ini misal contoh gedung A,
ruang 1. Untuk nama ruang, misal ruang kepala sekolah. Untuk keterangan, ini kita isi jika ada keterangan tambahan. Misal, ruang kepala sekolah ini dulunya alih fungsi dari ruang kelas. 1, ini misal. Atau ada keterangan tambahan sedang renovasi. Ini bisa kita tambahkan di kolom keterangan. Tapi jika memang tidak memerlukan keterangan tambahan, kita kosongkan saja, tidak apa-apa. Lalu ketika sudah, kita klik simpan. Nah, akan muncul. Jika kita ingin mengganti, mengubah, atau menghapus, sama seperti tadi, kita bisa mengklik, akan ada action edit atau hapus. Jika kita klik edit, akan muncul lagi tabel seperti tadi. Nanti harus kita isi ulang, kita lakukan perubahannya. Jika sudah, kita klik simpan lagi. Untuk peta ruang, ini kita harus diisi semua nggak Bapak Ibu. Jadi semua ruang, semua gedung yang ada di sekolah harus kita entry semua. Itu gunanya untuk apa? Agar saat kita mengentry data aset, itu bisa langsung terpetakan ke ruangnya masing-masing. Jika ingin menghapus, juga bisa. Ini contoh, kita klik hapus, akan muncul peringatan, Anda yakin hapus? Jika iya, klik OK. Jika gagal, cancel. Oke, apabila ada pertanyaan, bisa raise hand atau open mic, atau bisa lewat kolom chat ya. Kita lanjut ke menu pengelolaan aset. Di sini ada submenu belanja modal bulanan dan aset BOS. Untuk belanja modal bulanan, ini data kita dapat dari PDK Brebes. Jadi tersinkron otomatis dari BKU yang Bapak Ibu laporkan di PDK. Nah, bisa kita lihat ini untuk SDN Salem 1 ada belanja modal di bulan Maret dan April. Maret sebesar 1.500.000 dan April 700. Untuk bulan yang lain ini kosong. Ini ada waktu kirimnya juga. Jadi untuk kertas kerjanya Bapak Ibu ada di aset BOS. Untuk belanja modal bulanan ini tidak usah diapa-apain, itu karena tersinkron otomatis dari PDK. Kertas kerjanya Bapak Ibu nanti bekerjanya di ini, submenu aset BOS. Ini yaitu rinciannya aset BOS tadi yang dari belanja modal. Di sini ada tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Bisa kita lihat, bisa kita scroll juga. Untuk 1 tahun, ini tiap bulan bisa kelihatan ada belanja modal apa, ini kosong. Maret ini ada belanja peralatan 1.500.000, aset tetap lainnya 0. April juga. Nah, untuk menambahkan aset BOS ini bisa kita klik icon plus bawah, pojok kanan bawah seperti biasa. Akan muncul seperti ini. Nah, ini tabel rincian aset BOS. Di sini ada bulan, kode nama barang, jumlah, satuan, harga, nama ruang, dan seterusnya. Dan yang berbintang ini sifatnya wajib diisi ya Bapak Ibu. Ini kita isi, lihat di PKU. Misal untuk SDN Salem 1, ini kebetulan saya sudah download PKU-nya. Nah, SDN Salem 1 ini ada pembelian disit belanja modal lemari kaca. Nah, kita masukkan bulannya terlebih dahulu. Tadi misal untuk pelaporan bulan Maret. Ini disesuaikan dengan yang dilaporkan ya Bapak Ibu bulannya. Karena kalau tidak sesuai pasti akan ditolak dari sistem. Kode barang ini bisa kita scroll ke bawah. Atau kita bisa ketik lemari kaca. Nah, untuk jumlah,
Ini tadi untuk SDN Salem 1 jumlahnya ada 1 nggih. Satuannya kita bisa pilih ada buah, unit, dan eksemplar. Untuk lemari kaca kita pilih buah saja. Nanti ini bisa disesuaikan dengan barangnya ya Pak, Bu. Kalau laptop kita bisa pilih unit, kalau buku kita bisa pilih eksemplar. Nah, untuk harga kita masukkan harga satuannya. Tadi 1.500.000 ya. Ya, 1.500.000. Ruang. Nah, ini Bapak Ibu, jika kita menemukan barang yang jenisnya sama dan jumlahnya banyak, harganya sama, jadi jenis sama, harga sama, tapi jumlahnya lebih dari 1, kita bisa melakukan percepatan Bapak Ibu. Jadi di sini jumlahnya langsung saja kita masukkan, misal ada 5. Ada 5 dengan, nah di sini harganya yang kita masukkan tapi harga satuan, jangan harga total. Tuh. Misal harga satuannya 1.500.000 gitu. Ini kita sesuaikan saja yang tadi SDN Salem ada 1. Nah, kita isi nama ruang. Ini dia akan langsung terisi otomatis dari profil submenu peta ruang yang kita isi tadi Bapak Ibu. Itulah gunanya kenapa kita harus mengisi peta ruang terlebih dahulu. Agar langsung kita peta-petakan sesuai dengan ruangannya. Ini contoh ruang kepala sekolah. Untuk asal perolehan, bisa BOS reguler atau BOS AFKIN. Untuk saat ini kita masih BOS reguler ya, menerimanya. Dan kondisi karena baru beli, otomatis pasti kondisinya baik ya Bapak Ibu. Nah dari sini, di sini rincian lebih terperincinya dari yang bagian atas ini. Di sini ada judul, merek, dan tipe. Ini kita isi dengan sesuai BKU. Nah, ini dia BKU-nya belum komplit nih. Ini buat pelajaran kita nih Bapak Ibu. Kedepannya nanti kalau isi BKU merek tipe ini harus diisi nggih. Jadi biar kita bisa langsung copy paste saja dimasukkan ke sini. Ini misal untuk peralatan dan mesin, merek dan tipe harus dijabarkan nggih Bapak Ibu. Misal ini merek X, tipe Y. Tapi kalau handmade, ya tulis saja handmade. Lemari kaca. Terus kalau misal buku Bapak Ibu, untuk judul, merek, dan tipe, buku kita beri nama kelas ya. Jadi ini misal kalau buku AKM kelas 4 SD. Nah, nanti kita tulis seperti ini. Ini untuk memudahkan kita jika misal mau update kondisi atau mencari barang kan lebih mudah jika kita lengkapi dengan kelasnya. Nah, kita balik lagi ke yang SDN Salem 1 tadi. Ini seperti ini ya. Lemari kaca merek X tipe Y. Terus untuk alamat, nopol, atau pencipta, ini khusus buku Bapak Ibu. Jadi kalau buku, di sini kita isi nama pengarang, atau penerbit, atau penerjemah. Atau jika enggak ada, ini semua tidak tercantum, bisa kita masukkan nama CV rekanan. CV rekanan. Ini kalau buku wajib ya. Tapi yang harus kita perhatikan Bapak Ibu, itu kalau buku, misal sifatnya kita hanya ngeprint sendiri seperti buku induk, buku RPP, itu jangan dimasukkan ya. Yang kita masukkan itu buku-buku cetakan yang ada penerbit, yang misal dari Erlangga, Intan Pariwara, seperti itu. Jangan yang kita nyetak sendiri, itu lebih baik masuk ke habis pakai saja. Terus untuk bahan, kita isi ini lemari kaca, misal bahannya kaca. Kalau buku kita isi kertas, kalau meja kita bisa isi kayu, dan lain sebagainya. Ini disesuaikan dengan barangnya saja. Dan untuk ukuran ini,
Kalau ukuran sifatnya wajib jika itu peralatan dan mesin. Sama seperti ini. Ini lemari kan masuk peralatan dan mesin ya. Jadi kita isi panjang kali lebar kali tinggi. Kalau misal lagi laptop, misal kalau laptop kita isi incinya 14 inch. Seperti ini. Nah, ini kita balik lagi ke lemari. Nah, selanjutnya ini ada nomor sertifikat pabrik atau IMB. Ini kita isi jika itu perolehannya tanah. Jika barangnya itu tanah. Dan nomor rangka nomor mesin kita isi jika kendaraan. Selanjutnya ini kita perlu wajib menambahkan foto barang dan foto kwitansi. Foto barang dan foto kwitansi ini baru bisa format JPG dan PNG. Jadi hanya format foto Bapak Ibu. Contoh ya, untuk menambahkan foto barang kita klik di sini, foto barang. Lalu kita pilih fotonya. Ini contoh saja. Nah, akan muncul. Terus kwitansi, kita klik, akan muncul juga. Jika sudah diisi semua, kita bisa klik simpan. Nah, di sini otomatis akan tertambahkan, akan muncul nama barangnya. Ini lemari kaca, bulan, item, harga. Dan di atas pun akan berubah menjadi 100% karena kita sudah mengentri semua. Rekapan presentasi ini juga kita bisa lihat di beranda. Nah, tapi ini ada perbedaan. Kenapa ini enggak 100%? Karena di sini adalah presentase dari 1 tahun. 1 tahun yang sudah dilaporkan Bapak Ibu. Sedangkan yang di pengelolaan aset-aset BOS ini adalah presentase per bulan. Nah, ini kan kita baru mengentri bulan Maret, April juga masih 0. Oh enggak Bapak Ibu, misal ada buku yang sifatnya biasanya kan kwitansinya global nggak? Satu kwitansi itu ada berbagai jenis buku. Itu bisa kita pelaporannya per jenis bukunya Bapak Ibu. Jadi misal buku A jumlahnya ada 5, nanti kita bisa langsung mengentri buku A jumlah 5, tapi yang kita masukkan harga satuan, dan seterusnya. Lalu untuk foto barangnya kita bisa melakukan dalam satu kwitansi itu, dalam berbagai jenis buku kita jajar, terus kita foto jadi satu, nah kita masukkan ke tiap jenis itu foto yang sama tidak apa-apa, dan foto kwitansinya berarti otomatis juga sama, tidak masalah. Ini apabila kita akan melakukan perubahan atau menghapus atau ada kesalahan entry, ini kita bisa melakukan dengan klik action. Klik 1 kali akan muncul menu action, edit. Nah, akan muncul ke tabel seperti tadi. Jika sudah, klik simpan. Kita lanjut ke menu laporan aset. Di sini ada rekapitulasi modal dan submenu KIP B dan KIP E. Ini rekapitulasi entry data aset. Jadi aset yang sudah kita entry. Misal di sini, nah ini bulan Maret tadi ada belanja modal 1.500.000, aset yang sudah di entry 1.500.000 berarti tidak ada kurang entry. Tapi di bulan April karena kita belum mengentry ini masih 0 dan masih ada kurang entry sebesar nominal ini belanja modal. Apabila kita ingin mendownload rekapan per KIP, kita juga bisa di submenu KIP B dan KIP E. Jadi KIP B itu untuk peralatan dan mesin, KIP E untuk aset tetap lainnya. Contoh kita mau download KIP B, nah akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah ini akan muncul sesuai yang kita entry tadi. Lengkap dengan pengurus barang dan kepala sekolah. Jika ingin mendownload, klik tools download. Jika ingin mencetak, juga bisa kita klik print. Oke. Kita lanjut Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu mengalami kebingungan atau kesusahan, kita juga menyiapkan menu referensi.
Di sini berisi aturan, yaitu peraturan-peraturan tentang pengelolaan barang milik daerah, tentang pengelolaan dana BOS, serta di sini juga ada manual book SIMASBOS. Kalau Bapak Ibu masih bingung tentang pengkodean barang, di sini juga kita ada kode barang SIMASBOS. Terus selanjutnya menu pengaturan. Ini adalah menu untuk mengatur akun. Kita bisa menambahkan foto, mengganti password, ini dengan password lama, password baru, nama lengkap, dan email. Jika sudah, kita klik simpan. Nah, jika ingin keluar, kita bisa klik menu keluar. Nah, oh iya Bapak Ibu, yang perlu kita cermati itu dalam memilah barang-barang, apakah ini masuk belanja modal atau enggak, atau tidak ya Bapak Ibu. Contoh misal barang-barang yang rentan hilang, barang-barang yang rentan rusak, itu lebih baik jangan masuk belanja modal, tapi lebih baik masuk belanja habis pakai atau bisa ke pemeliharaan. Seperti contohnya mouse, keyboard, flash disk, itu kan sering sekolah pasti sering belanja seperti itu nggak Bapak Ibu. Nah, itu jangan dimasukkan ke belanja modal, tapi masuk ke habis pakai saja. Terus, oh ya, biasanya untuk pembelian marching band, nggih. Marching band itu kan dalam satu kwitansi itu tercantum peralatannya dan seragamnya. Itu kita bisa memasukkan per jenisnya Bapak Ibu. Jadi kita masukkan untuk peralatannya, kita masuk ke belanja modal. Tapi untuk seragamnya itu jangan kita masukkan ke belanja modal. Untuk seragam lebih baik kita masuk ke habis pakai. Begitu? Oh ya, terus satu lagi, ada pergantian kode Bapak Ibu. Jadi di PDK itu kodenya itu kan masih kode lama. Untuk alat olahraga itu kan masih masuk 02 nggih. Padahal ini di SIMASBOS kita udah mengikuti kode yang baru, yaitu masuk ke kode alat olahraga lainnya 05. Di kode 05. Tapi nanti ini menurut Pak Agus, ya Pak Agus, insya Allah bulan depan udah kita perbaiki, udah kita update mengikuti kode yang baru. Jadi nanti alat olahraga masuknya ke kode 05 untuk pelaporan bulan depan, bulan Juli. Oke. Oke, udah sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan bisa raise hand, open mic, atau lewat chat. Bapak Ibu, silakan. Atau Pak Agus barangkali mau menambahkan Pak Agus. Sudah cukup bagus, Mbak. Barangkali ada pertanyaan rekan-rekan itu tadi. Anu sekalian tambahan saya, sedikit tambahan ya, Mbak Regil ya. Bapak Ibu, sedikit tambahan dari kami bahwa Bapak Ibu nanti di bulan Agustus ya persiapan untuk RKAS perubahan, ya, RKAS perubahan. Itu yang pertama. Yang kedua tentang kita menggunakan BKU versi baru Bapak Ibu, yang Bapak Ibu upload nanti akan menggunakan versi baru karena kode barangnya berubah. Dan kemudian ada beberapa komponen RKS yang akan kita rubah biar Bapak Ibu tidak kesulitan kalau memasukkan atau memilih pembelian barang. Kan selama ini mungkin ada pemeliharaan, ada pembeliannya di mana itu bingung, milihnya belanja modalnya di mana masih bingung. Nanti mungkin akan kita sedikit ada perubahan biar lebih memudahkan ini seperti itu. Kami minta Bapak Ibu jangan terlambat untuk RKS perubahan, sesuaikan dengan siswa ya, jumlah siswa baru tentu saja ya. Kalau ragu-ragu jumlah siswa saya ini misalnya 90 apa 98 ya, gunakan asumsi yang terbanyak 98 gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti usahakan tidak ada silva atau sisa anggaran ya yang tidak bisa dibelanjakan. Itu saja yang bisa saya tambahkan. Selebihnya
sudah cukup bagus. Moga-moga Bapak Ibu nanti tidak kesulitan dalam mengentry aset ini. Karena SIMASBOS ini masih berkaitan dengan laporan bos, Bapak Ibu. Masih ada kaitannya dengan laporan bos. Jadi harus sama. Kalau laporan bosnya berubah, asetnya juga harus mengalami perubahan terkait dengan belanja modal. Itu Bapak Ibu ya. Semoga Bapak Ibu mudah dalam memahami. Cukup Mbak Ragil seperti itu aja. Ya, Mas Agus. Mas Agus. Barangkali ada pertanyaan Bapak Ibu? Mas Agus, ini ada tambahan untuk referensi ntar dimasukkan di SOP, Mas Agus. Kalian SOP. Tadi Pak Dani pesan untuk SOP dimasukkan ke referensi. Gimana, Pak? Pertanyaan dari? Bukan pertanyaan, tambahan dari Pak Dani. Tambahan. Tambahan dari Pak Dani. Tadi untuk SOP ntar dimasukkan ke referensi, Pak. Oke. Ya. Ya, Mbak Ragil. Matur nuwun Pak Agus atas sama-sama Mbak Ragil. Ini Bapak Ibu udah paham semua? Nggak ada yang mau ditanyakan? Ya, inilah kekurangan studio Bapak Ibu. Tidak bisa melihat responnya langsung. Oke, kalau begitu saya anggap udah pada paham, nggih. Nanti apabila saat mengentry data aset di SIMASBOS menemui kendala, itu bisa disampaikan ke pendamping masing-masing. Nanti setelah ini kita akan buatkan grup untuk Kecamatan Salem itu dengan Pak Miftah. Mana? Oh ya, Bu maaf. Oh nggih. Oh iya, tadi saya lupa menjelaskan ya, maaf. Ini untuk entry kita mulai dari tahun 2021. Kita mulai, bukan khusus tahun 2021 nggih. Nanti mulai Januari nggih. Nggih, mulai Januari jika ada belanja modal. Nanti yang di entry sesuai bulan yang ada belanja modalnya Bapak Ibu. Mulai Januari tahun 2021 dan insya Allah akan kita gunakan seterusnya. Amin. Ada lagi Bapak Ibu? Paham ya? Jika nanti ada rekan-rekan yang tertinggal mengikuti Zoom meeting, itu bisa lihat. Nanti kita akan share di YouTube channel kita Aseti Nikora Brebes. Nanti kita akan share juga di grup pendampingan. Oke. Oh, belum di screen. Sudah. Mohon maaf Bapak Ibu. Bisa aktifkan videonya sebentar. Nah, ya ini terima kasih kepada Pak Agus sudah menambahkan. Terima kasih kepada Pak Dani beserta tim atas materi yang telah disampaikan. Semoga dapat dipahami dan menambah ilmu bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Untuk yang terakhir yaitu penutup. Sebagai penutup marilah kita mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian rangkaian acara sosialisasi dan pelatihan teknis SIMASBOS telah selesai dilaksanakan untuk Kecamatan Salem via Zoom meeting. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon angkat tangannya seperti ini untuk kita ambil gambar. Ya, bisa dibuka dulu videonya. Sudah, Mas? Ya, sudah. Terima kasih Bapak Ibu, semoga sehat selalu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bisa live meeting.
Oke, terima kasih, Dok.